Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu ada ice breaking. Ice breakingnya itu yel-yel siap belajar. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar? Kalau ibu bilang siap belajar, anak-anak menjawabnya siap. Baca doa, duduk siap, semangat. Paham anak-anak? Paham. Baiklah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Siap belajar. Siap. Baca doa. Duduk siap. Semangat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoanya di dalam hati anak-anak. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, siapa yang hari ini tidak masuk? Ada semua, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tidak sakit, Bu. Sakit ya, Bu. Baiklah, kita doakan kepada Rizka semoga cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah lagi anak-anak. Amin. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Jadi pekerjaan, Bu. Ya benar, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan dan muatan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ibu berharap setelah pembelajaran pada hari ini semua anak-anak Ibu paham tentang materi apa yang telah Ibu sampaikan ya anak-anak. Ya, Bu. Baiklah, selanjutnya ini ada beberapa gambar. Coba kalian amati gambar-gambar tersebut. Sudah anak-anak? Ya, Bu. Baiklah, ada yang tahu ini gambar apa? Sumber daya alam. Ya benar, ini merupakan contoh sumber daya alam. Ada tanah, hewan, tumbuhan, matahari, udara, dan air. Jadi contoh sumber daya alam ini terbagi, maaf anak-anak, sumber daya alam ini terbagi menjadi 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi gambar di depan kalian ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya benar. Nah, jadi sumber daya alam ini sangat penting bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup ya anak-anak. Maka dari itu kita harus menjaga keseimbangan alam ini dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Paham anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Paham, Bu. Paham? Paham. Jelas. Baiklah, paham? Ibu yang akan bertanya, ada yang tahu mengapa keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam
lengkap di sini karena kita mempergunakan sumber daya alam sebagai bahan bakar. Contohnya sebagai kita minyak untuk kendaraan bermotor gitu. Terus yang kelima di sini ada karena dapat terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan yang bersih menjadikan kita semua yang menempatinya akan sehat. Terus yang keenam, karena dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Terus yang ketujuh ada karena ketersediaan pasokan air bersih yang berasal dari alam yang selama ini meningkatkan penggunaannya. Terus yang terakhir ada karena dapat mengurangi terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat tidak ada serapan. Jadi dari sini kan kita udah tahu mengapa menjaga keseimbangan alam itu sangat penting. Terus seterusnya kita pasti tahu kan gimana cara menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam ini. Ada yang tahu gimana caranya anak-anak? Saya, Bu. Apa? Menggunakan yang bisa hemat kunci. Ya. Terus ada yang tahu lagi? Tidak menebang pohon sembarangan, Bu. Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Ah, benar. Siapa lagi yang tahu? Baiklah. Di sini ada pentingnya cara menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama ada apa? Menghemat air. Ya, jadi kita harus menghemat penggunaan air. Misalnya kita ingin mencuci tangan pakai keran kan. Terus sesudah kita cuci tangan, keran tersebut harus kita matikan. Ya, terus yang kedua ada penanaman kembali hutan yang gundul. Terus yang ketiga ada menjaga kebersihan lingkungan. Jadi anak-anak, kalau kita ingin menjaga kebersihan lingkungan, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus yang keempat di sini ada menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, yaitu misalnya kalau kita pakai terus-terusan, misalnya tambang itu, nantinya kalau kita pakai terus-terusan nanti akan habis, jadi tidak dapat diperbarui. Tambangmu. Paham anak-anak? Baiklah, selanjutnya ada mematikan listrik bila tidak digunakan. Contohnya seperti ini, kalau siang hari kan ada matahari kan, jadi kan jadi terang. Jadi lampu itu sebenarnya tidak digunakan. Jadi seharusnya kita mati. Terus yang keenam ada mendaur ulang barang-barang bekas. Terus yang ketujuh ada pengelolaan sampah. Sampai di sini paham anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan membagi beberapa kelompok, 4 kelompok besar yang terdiri dari 7 sampai 8 orang ya. Ya, Bu. Ibu akan kasih. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 ya anak-anak. Ada diskusi dulu ya anak-anak. Sudah, Bu. Baiklah, coba salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan Maju, nih. Maju, nih. Ayo tinggi. untuk membacakan hasil diskusinya. Baiklah, saya Ayu dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, cara menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam yaitu terdiri dari yang pertama itu menghemat penggunaan air, yang kedua Ya, menghemat penggunaan air. Jadi anak-anak, kalau sudah kita memakai air seperti keran yang tadi Ibu jelaskan, seharusnya kita matikan terlebih dahulu. Sudah selesai memakainya. yang Baiklah, kasih tepuk tangan kepada ibunya. Paham anak-anak sampai di sini? Paham?
Ya, tanah, Bu. Ya, terus siapa lagi? Pasir, bukan Bu. Tumbuhan. Hewan. Bicara lagi kan? Siapa lagi yang mau jawab? Tidak ada ya? Ya. Baiklah, jadi contoh dari sumber daya alamnya itu ada tanah, Tumbuh. ada hewan, ada tumbuhan, ada matahari, udara, dan Dan air. air. Ini anak-anak. Baiklah. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk pembelajaran pada hari ini? Coba yang ada ingin menyampaikan pendapatnya. Ibu. Ya. Menyenangkan Bu. Ya. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak. Jadi dapat Ibu simpulkan dari materi pada hari ini yaitu keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita jaga agar tidak punah dan rusak. Baiklah, sebelum Ibu tutup pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan kasih kalian PR. PR-nya ada di buku paket ya, di halaman 9. Kalian kerjakan di situ ada soal dari nomor 1 sampai 5. Kalian kerjakan di rumah